Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun ta'atul umara wa in mana'ul huquq. Taat kepada pemimpin, kepada pemerintah, kepada umara, kepada penguasa meskipun mereka menahan hak rakyat, tidak menunaikan hak rakyat. Ini sebagaimana sudah dibahas di kajian minggu sebelumnya, bahwa ketaatan kepada pemimpin itu mutlak meskipun pemimpinnya zalim. Tentunya taat dalam hal-hal yang tidak maksiat. Jadi jangan karena pemimpinnya zalim kemudian kita tidak taat. Maksud hadis Nabi yang kemarin kita bahas, tidak boleh taat, tidak boleh tunduk ketika diperintah maksiat, maksudnya kasuistik. Seperti kemarin kita contohkan, presiden membubarkan HTI, membubarkan FPI, itu menurut kita maksiat, karena jelas mereka ormas Islam. Yang harusnya dibubarkan adalah Syiah, ya, Ijabi, Ahmadiyah, terus dibubarkan. Tidak kemudian kita taat. Jadi kalau ada rekan kita pakai simbol HTI, pakai simbol FPI, nggak usah dilaporkan ke polisi, meskipun secara undang-undang melanggar, ya. Ada acara misalkan saudara kita ngayakeun acara naon pakai simbol-simbol FPI, itu seharusnya dilaporkan ke polisi dan tidak boleh ada tong taat, anggapnya dulur da. Mereka berhak untuk hidup di Indonesia, jasa mereka lebih besar dibanding kesalahan-kesalahan kecil mereka. Tapi ketaatan secara umum kepada Presiden Jokowinya itu sendiri tetap berlaku, ya. Dalam hal-hal kan tidak semua perintah dari presiden maksiat, ya. Dalam hal-hal terkait pendidikan, kesehatan, kebijakan tentang pajak dan lain sebagainya, yang itu jelas-jelas maslahatnya, maka kita harus taat. Nah, hadis-hadis berikut ini menguatkan yang sudah sering kita bahas tersebut. Hadisnya dari Wa'il al-Hadrami, ia berkata, Salamah bin Zaid al-Ju'fi radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara, menurut Anda jika pemerintah kami yas'aluna haqqahum, mereka minta hak mereka kepada kami." Haknya hak apa? Hak taat. Pajak misalkan, ya. Negara itu berhak mendapatkan pajak dari rakyatnya, jadi kewajiban rakyat kan. Wa yamna'una haqqana, sedangkan mereka menahan hak kami. Ongko urang teh diwajibkeun pajak, tapi pajakna teu nepi ka urang, ya. Sampainya hanya kepada konglomerat berdasi, sampainya kepada perbankan triliunan, ka perusahaan-perusahaan gede, ka koperasi nu laleutik mah nu dihandap mere 600.000 ge asa gede. Nah, ini mereka menuntut hak mereka dari kami, tapi mereka tidak menunaikan hak kami. Mereka tidak menunaikan kewajiban mereka yang menjadi hak rakyat. Fama ta'muruna,
apa yang Anda perintahkan kepada kami. Fa'arada anhu, Nabi berpaling tidak menjawab. Tsumma sa'alahu, orang itu salamah kemudian bertanya lagi. Fa'arada anhu, Nabi berpaling tidak menjawab. Tsumma sa'alahu fi tsaniyah aw fi tsalitsah, kemudian bertanya lagi yang ketiga kalinya. Fajadzabahul Asy'ats bin Qais, kemudian Asy'ats bin Qais menarik salamah dan berkata, isma'u wa ati'u. Kalau yang ini yang ngomongnya Al Asy'ats. Geus jelas atuh eta mah meureun gitu ya. Sudah jelas itu mah, tetap harus tunduk, tetap harus taat. Fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Karena mereka akan mendapatkan dosa dari apa yang ditugaskan kepada mereka, dan kalian juga mendapatkan kewajiban termasuk dosanya dari apa yang dibebankan kepada kalian. Jadi maksudnya ini seperti yang sering kita bahas, jangan gara-gara presiden berdosa, pemerintah berdosa, kemudian kita ikut terbawa dosa. Pemerintah berdosa ketika tidak menyalurkan hak kepada kita, tapi kita jangan ikut terbawa dosa dengan melepaskan baiat, dengan melepaskan ketaatan kepada pemerintah. Alaihim ma hummilu, mereka punya kewajiban, punya tanggung jawab sesuai beban yang dibebankan kepada mereka. Kita pun punya. Masalah hak kita yang tidak ditunaikan oleh mereka, itu tanggung jawab mereka dan jadi dosa mereka. Tapi tanggung jawab kita, kewajiban kita tetap untuk taat kepada mereka. Kalau kemudian kita tidak taat kepada presiden, gubernur, wali kota, ya, maka berarti kita sudah berdosa, terlepas dari pemimpinnya salah atau tidak. Ya. Ketidakberlakuan taat itu sekali lagi dalam kasus-kasus tertentu yang memang kasus tersebut menjurus pada maksiat. Misalkan bikinkan UU tentang miras, atau Permendagri atau Permendag tentang miras, ya. Itu kan larangan miras itu hanya kalau dekat masjid, dekat sekolah, ya, dan dijual di pasar umum, nggak boleh. Kalau di tempat-tempat khusus kayak bar, ya, kemudian diskotik, hotel, boleh. Urang mah lamun manggianu kitu protes we, teu kudu taat, ya. Kalau ada perjudian, kalau ada mabuk-mabukan, ada perzinahan, najan di tempat yang dilegalkan oleh pemerintah, ganyang saja, ya, kalau kita punya kekuatan. Kalau tidak ya jangan, sama dengan bunuh diri. Tong taat. Misalkan ini penjual mirasnya sudah dapat izin dari polisi atau dilindungi oleh polisi, protes we gitu. Tong taat kalau banu gitu mah. Kemudian dalam riwayat lain di halaman berikutnya di sini mah disebutkan, jadi ketika Al Asy'ats bin Qais menarik, lalu Nabi menjawab, jawabannya sama dengan tadi. Dua riwayat ini nggak bertentangan karena sahabat sudah pada tahu persoalan ini. Jadi Nabi tidak menjawab itu kemungkinan besar kan sudah sering dijelaskan, ya, kenapa ditanyakan lagi, ya. Atau Nabi berat menjawabnya karena tidak kuat, ya, tidak kuat menjawab sesuatu yang memberatkan umat Islam. Kemudian bab berikutnya fi khiyaril a'immah wa syirarihim, pemimpin terbaik dan pemimpin yang terjelek. Hadisnya dari Auf bin Malik radhiyallahu an,
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqal khiyaru a'immatikum, pemimpin yang terbaik di tengah-tengah kalian, alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, mereka mendoakan kalian, kalian mendoakan mereka. Sebaliknya, wasyiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, sejelek-jeleknya pemimpin kalian yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian. Ini kaliannya siapa? Umat Islam mayoritas. Ya. Mun di RT jamaah masjid, umat Islam mayoritas teh tukang ngaji. Jamaah masjidna ngalaknat RT, ya, ngalaknat RW, sumpah serapah ke RT ke RW, nah itu udah jelas pemimpin jelek, pasti. Dan pasti RT RW-nya pun melaknat jamaahnya, pasti teu akur, moal sinkron, ya, ieu keur RT jeung RW nu dek alalanyar ya. Sebaliknya, kalau RT-nya disenangi rakyat, disenangi jamaah masjid, jadi patokannya kalian. Cenah bisa jadi tidak disenangi oleh sekelompok tapi disenangi oleh yang lain. Enggak. Ini patokannya kalian itu sahabat, tukang ngaji. Ya. Mun di RT 7 patokannya jamaah taubah. Apakah jamaah taubah mencintai RT-nya atau melaknat RT-nya, itu sudah jadi ukuran. Ya. Balik intena pamimpin teh. Terutama ini buat ketua RT yang baru nantinya. Ya. Ketua RW sama. Apakah jamaah At-Taubah, Al-Furqan, Al-Mubtadi, Al-Fajar mencintai RW atau melaknat, sumpah serapah? Keun bae nu lain jamaah masjid mah teu jadi ukuran. Karena yang Nabi maksud kalian itu sahabat, orang-orang solih, ahli ibadah, ya sudah, patokannya adalah jamaah masjid. Ya. Maka dalam menentukan pilihan pemimpin, rujuk jamaah masjid. Tanya jamaah masjid At-Taubah, Al-Mubtadi, Al-Fajar, Al-Furqan, siapa yang dicintai, siapa yang dilaknat. Itu ukurannya jelas ya hadis Nabi. Qila ya Rasulullah afala nunabidhum bisuyuf. Ada yang bertanya, Rasul, bolehkah kami mengenyahkan mereka, menumpas mereka dengan pedang? Kadek we atuh cenah presiden gitu batutna, payahan we atuh cenah RT jeung RW gitu batutna. Da geus puguh dilaknat misalkan, ai laknat teh naon pinaraka. Kalau laknatnya dari orang-orang solih sah. Kalau laknat dari penjahat kanu soleh mual sah, ya mual nepi. Persis seperti ketika Nabi dilaknat oleh orang Yahudi. Assalamualaikum, gitu kan? Ku Nabi dijawab waalaikum. Asam deh, laknat, mati kamu, binasa kamu. Orang Yahudi kan Nabi menyamarkan salam assam, kuduna salam, imah sam teu bentes. Mata hati-hatinya bapak-bapak mun salam teh sing bentes. Bisi maksudna assalamualaikum jadi assalamualaikum. Lamna teu kadenge. Wah bahaya itu ngalaknat. Ku Nabi kan waalaikum, yang maneh we sia. Kata Nabi, diijabah dari kita, tidak diijabah dari mereka. Tuh jadi laknat anu tara ngaji mah tong dihitung. Laknat ti orang kafir, laknat ti orang-orang fasik mau dihitung. Yang dihitung itu laknat dari orang-orang yang soleh. Ya.
atuh cenah payahan we geus puguh pilana teu nu pinarakaeun karunya ngarah tereh nya teu loba ting dosana misalkan. La kata Nabi jangan ma'aqamu fikumus shalah selama mereka mendirikan sholat. Nah ini dalil yang jelas ya, tidak boleh melakukan kegiatan terorisme, separatisme, radikalisme di Indonesia. Kenapa? Karena jelas Presiden Jokowi masih sholat. Kau mau pakai ma'ruf amin mah? Nya piraku kiai tara sholat kabina-bina. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu, kalau kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, fakrahu amalahu, benci saja amalnya, benci saja kebijakannya. Wala tanzi'u yadan min ta'ah, jangan melepaskan tangan dari ketaatan. Ini simbolkan dulu bayat itu sambil jabat tangan, ya. Jadi kalau melepaskan tangan artinya melepaskan ketaatan, ya. Jadi meski umat Islam benci sama Presiden Soekarno, Soeharto, terus nepikeun ka Jokowi, umat Islam di Indonesia kan gak pernah melepaskan ketaatan. Kalau ada yang kemudian main ngebom di dia tah, eta berarti lain ahlus sunnah, ahli bid'ah gitu, ya. Kelompok-kelompok mohon maaf yang sering disebut teroris, radikalis, nah itu kelompok-kelompok ahlul bid'ah wal gagabah, ya. Salah tuh pakai senjatanya pedang teh nama senjata, main senjata di negara yang jelas-jelas pemimpinnya masih sholat. Cukup we teresep ka Presiden Jokowi teh dinabab teu ngabubarkeun Syiah jeung Ahmadiyana heup sampai sana. Atau ada yang lainnya mungkin banyak, ini dah loba misalkan teresep nanya, silakan, tapi dalam hal lain kan masih aya kan presiden pemerintah ngurus haji, ngurus sekolahnya UMI teh kan ku pamarentah, pesantren ku pamarentah. Kalau kita tidak ada izin legalitas dari pemerintah, enggak mungkin pesantren berdiri. Ke ijazahna ti pamarentah, masa moal taat dek nyabut ketaatan, termasuk kita urusan-urusan administrasi pemerintah. Jadi bencilah kebijakannya, tapi jangan kemudian sampai melepaskan ketaatan sepenuhnya. Ini yang kemarin juga kita sudah bahas. Yang dimaksud jangan taat itu jangan taat yang kasuistik, bukan jangan taat sepenuhnya. Nggak usah didenge we. Presiden keluar vaksin, wah cenah wadul, kabeh we dianggap wadul. Padahal tidak demikian. Kemudian hadis berikutnya, kemestian mengingkari tapi jangan sampai berperang. Nah gitu, jadi tegas ya, kita tidak melepaskan ketaatan dari pemerintah bukan berarti diam, tetap kudu ingkar. Ingkar itu berarti amar ma'ruf nahi munkar, montong cicing, ya. Ya meskipun misalkan ketua RW tidak boleh dilengserkan, tetap kudu diingkari. Ketika ada kebijakan yang menyimpang, tong cara ricing wae, ngomong wae di tukang, ya. Ingkari, lawan. Dan selama masih ada tenaga untuk melawan, ya. Jangan didiamkan. Termasuk lain kerjadina memeh jadi lagi lawan sakuat tenaga ke geus jadi nyawayahna we tarimakeun, ya. Tapi dalam hal-hal yang maksiatnya, kemungkarannya lawan, ya. Dan diantap berarti dipayan mah ulah, di perangan mah ulah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, hadisnya dari Ummu Salamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu yusta'malu alaikum umara, nanti akan diangkat beberapa pemimpin, beberapa pejabat, fata'rifun wa tunkirun, kalian kenal mereka tapi kalian mengingkarinya. Kenal deh,
kan Presiden Jokowi teh Islam, tapi kok begitu sama umat Islam nah gitu. Kan Pak Kiai Ma'ruf Amin teh kiai, tapi kok begitu sama FPI. Kan sarua tukang tahlilan, tukang muludan, tukang marhabaan, ya. Kok sebegitunya hari Kasiah diantap, ya, di hadiran acarana misalnya. Nah itu kita kenal, tapi kita merasa aneh. Faman kariha faqad bari'a. Siapa yang membencinya maka dia sudah bersih, selamat. Jadi kita benci kepada presiden, gubernur, pikeun KRT yang punya kebijakan menyimpang, kudu ngewa. Lain ngadon nempel we, hayang kabagean. Torak ka bina-bina. Waman ankaro, siapa yang mampu mengingkari minimal dengan hatinya, bagusnya dengan lisan dan tangan. Itulah yang kita lakukan dulu umat Islam tahun 2016, turun ke jalan, jangan sampai Ahok naik. Itu juga yang harus dilakukan umat Islam di mana, termasuk tingkat RT jeung RW, apal ya, gak layak naik, turun ke jalan. Semua usaha kerahkan. Ya. Mun Ahok naik sudah jelas pendosa. Wah, bumerang kasar ya, meskipun najan mesti jadi naik menyang saya tarimakeun. Tapi selama bisa ada usaha, ingkari, lawan, meskipun harus menghadap istana presiden, meskipun di cirian, tulu dipanggilan, pan hiji ku polisi, baik. Walakin man rodiya wa taba'a, anu ridho geus puguh, ini tahu pemimpin itu jelek, ridho we. Udah tahu nih ketua RT, ketua RW, lurah jeung camat teh bener, nempel we, nah hayang kabagian. Wataba anu nutur we. Itu orang yang celaka, orang yang binasa. Jadi harusnya kalau sudah tahu ini pemimpin bermasalah, jangan mendekati, jangan mengikuti, jaga jarak. Komo jeung jadi jurkam ngampanyekeun enggak boleh. Sudah diam saja, meskipun misalkan naudzubillah min dzalik lanceuk sorangan, adi sorangan, jempe we kul khairon au litasmut. Ya bagusnya menjelaskan, mengingkari. Ini meskipun adik saya, meskipun kakak saya, jangan dipilih. Jelek akhlaknya, jelek moralnya, harusnya begitu. Lamun teu nya minimal tadi ku hate. Nanti dijelaskan oleh Imam Muslim, biqalbihi, minimal dengan hatinya, berarti jempe. Tong nutur we. Ngilu kampanye, udah tahu orangnya jelek. Qalu ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, bolehkah kami memerangi mereka? Qala la ma sallahu. Kata Nabi, jangan selama mereka sholat. Itu kan jelas. Jadi agama Islam sangat jelas dalam menjelaskan urusan pemerintahan. Pemerintah selama muslim tidak boleh digulingkan, tidak boleh dikudeta, ya. Keramena kudeta di Demokrat tek dikudeta. Di Myanmar ge baelah dan negara kafir paduli, ya. Tapi kalau itu terjadi misalkan di Malaysia, itu sebenarnya nggak boleh dikudeta. Ya, Mahathir Muhammad kan dikudeta, ya, nggak boleh. Harusnya dipertahankan selama mereka sholat. Tapi bukan berarti kemudian kita mengikuti sepenuhnya. Kita mengikuti dalam hal-hal yang baik, dalam maksiat tidak boleh. Dan dalam hal maksiat juga bukan berarti kita diam, karena kita mengikut taat kepada mereka, tidak melepaskan ketaatan dari mereka. Tetap saja dalam hal-hal yang maksiat, yang mungkar, kita wajib untuk meluruskannya, ya. Jadi puntennya siga punten salapi ulah cicing we pan hare-hare demo ulah cenah haram, nyarekan pemerintah ulah cenah haram. Naon atuh maneh cicing wae,
Atau seperti rekan-rekan yang radikal, jangan. Ya seperti kita lah, seperti Persis, NU, Muhammadiyah atau NU memerenya kurangnya, NU di luhur, NU di handap negara lah. NU di luhur mah kurang. Ya. Muhammadiyah kan warani, Pak Amin Rais, Pak Din Samsudin, ya, beledag. Seperti itulah, tapi memerangi, mengkudeta, melepaskan ketaatan tidak tetap kita menjadi rakyat, tapi tetap harus vokal bicara, tidak membiarkan kemunkaran, ya, termasuk orang jika agimnya dalam kasus Ahok beledag, ya, baik itu di orang niku istana gitu, harus berani seperti itu, dan itulah ajaran Islam. Jadi ketaatannya ketaatan bersyarat, tidak kemudian ketaatan membebek karena ingin dapat bagian. A'udzubillahi min dzalik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.